Sabda Palon. Gunung Tidar bagi masyarakat Jawa bukan hanya sekadar bukit indah yang dipenuhi pepohonan hijau nan asri, namun memiliki mitos sebagai pakunya Pulau Jawa. Masyarakat meyakini Gunung Tidar merupakan tempat pertemuan antara Syekh Subakir, pembawa risalah Islam ke Nusantara, dengan Sabdo Palon. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar area Jawa Tengah yang beragama Hindu atau Buddha terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Sabda Palon terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam. Pertarungan berakhir imbang yang akhirnya membuat perjanjian legendaris yang dipercaya masyarakat Jawa. Sabdo Palonoyo Genggong dahulunya dikenal dengan Sapu Angin dan Sapu Jagat. Nama Sabdo Palon bukanlah nama asli, melainkan gelar yang diberikan berdasarkan karakter tugas yang diberikan. Sabdo memiliki arti memberi masukan, nasihat, dan ajaran. Sementara Palon berarti kebenaran yang bergema di alam semesta. Kedua kata tersebut digabung menjadi Sabdo Palon dengan arti seorang abdi yang berani mengutarakan kebenaran kepada raja dan berani bertanggung jawab. Sabdo Palon banyak disebut dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon atau disebut juga Jangka Sabdo Palon. Serat ini ditulis seorang pujangga bernama Ronggo Warsito. Dalam seratnya menceritakan ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit. Akan tetapi, maksud dari penulisan serat ini untuk menjadi proses penerimaan ajaran Islam. Syair yang tertulis dalam Jangka Sabdo Palon berbunyi, Pepestene Nusa tekan janji, yen wus jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islame, musna bali marang ingsun, gami budi madek sawiji, yang berarti takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Dalam syair tersebut disampaikan tanda-tanda alam dan sosial masyarakat yang akan muncul di zaman yang akan datang. Selain itu, serat ini konon juga meramalkan akan terjadi kekacauan pada akhir zaman. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi atau ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon nagih janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut. Hardi Agung-Agung Samya, atau Gunung Berapi Semua, Huru Harang Gegirisi, atau Huru Hara Mengerikan, Gumaleger Suara Nira, atau menggelegar suaranya, Lahar Wutah Kanan Kering, atau lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, Rajang Wanalan Desagung, atau menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manungsanya keh berasta, manusia banyak yang tewas, kebo sapi samya gusis, atau kerbau dan sapi habis, sirna gempang tan wonten mangga puliha atau sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Sosok Sabdo Palon merupakan simbol bagi masyarakat Jawa bahwa untuk menjadi Islam tidak harus menghilangkan tradisi lokal. Islam dan tradisi lokal bisa berjalan harmoni secara substantif tanpa harus meniadakan satu dengan yang lainnya. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.